semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Kota kuno yang menjulang itu terletak di persimpangan antara pegunungan. Sama seperti binatang buas yang merayap dan ganas, kota tersebut membentuk penghalang pelindung alami yang memisahkan kota ini dari dunia luar. Di dalam kota, meskipun kota itu sangat besar, orang bisa akan merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, tempat berkumpul sebelumnya tampak seperti parit yang buruk. Apakah ini kota yang? Kota itu memang dipenuhi dengan banyak praktisi kuat. Moling dan yang lainnya juga mendeteksi beberapa aura kuat yang menembus cakrawala. Segera, kekaguman memancar ke wajah mereka. Di kota ini, yang terlemah mungkin adalah praktisi tahap manifestasi awal. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kecil kerajaan itu, jika seseorang tidak dapat mencapai tahap manifestasi, tidak akan ada gunanya memasuki perang 100 kerajaan. Ucap dari salah satu trio Moling. Lindong juga mengangguk dengan lembut. Sepertinya hampir setiap praktisi elit dalam radius beberapa ratus mil telah berkumpul di kota Yang. Bahkan, beberapa kekaisaran yang kuat juga ditempatkan di kota ini. Ini adalah pertama kalinya Lindong benar-benar menyaksikan pemandangan yang membagingkan seumur hidupnya. Ayo pergi dan temukan tempat peristirahatan di kota. Setelah itu, kita bisa mengintip dan mencoba mencari tahu lokasi kunci kuno misterius itu. Selain itu, sepertinya ada sesuatu seperti pasar di kota ini. Lindong tiba-tiba menatap Moling sebelum dia berkata, "Baik, tempat itu mirip dengan bazar. Jika saudara Lindong ingin membeli sesuatu, itu adalah tempat yang cocok untuk dikunjungi." Moling mengangguk dan berkata, "Namun, satu-satunya mata uang yang diterima di sini adalah pil nirvana. Jika kamu ingin membeli sesuatu, kamu harus memiliki pil nirvana yang cukup," tambah Moling. Lindong tersenyum. Saat ini, dia sangat membutuhkan pil nirvana. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia dapat menyisihkan uang untuk membeli barang lain? Alasan mengapa dia ingin pergi ke pasar adalah karena dia ingin melelang beberapa seni bela diri dan soul treasures miliknya, dan mencoba mengakumulasi 30.000 pil nirvana sesegera mungkin. Bagaimanapun, ini akan menjadi penting selama pertarungan untuk kunci kuno misterius. Kota yang ini sangat dalam dan siapa yang tahu jika ada praktisi nirvana yang tersembunyi di dalamnya. Saat ini, karena dia belum sepenuhnya memperbaiki boneka jiwa darahnya, dia tidak bisa bertahan lama dalam pertarungan dan dia akan berada dalam masalah jika dia mengalami masalah. Oleh karena itu, Lindong harus segera menaklukkan wayang jiwa darah. Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong tak berdaya lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia hampir tergila-gila oleh pil nirvana ini. Segera, dia melambaikan tangannya, sebelum Little Flame mengepakkan sayapnya dan meningkatkan kecepatannya. Setelah itu berubah menjadi kilatan merah dan berlari ke kota yang besar itu. Karena Lindong tidak ingin menarik perhatian, sementara dia masih jauh dari kota Yang, dia segera menginstruksikan api kecil untuk turun. Kemudian, semua berjalan dengan cepat. Segera setelah itu, gerbang besar itu muncul di depan mata mereka. Di luar gerbang kota, ada kerumunan orang yang terus mengalir, sementara keributan yang riuh bergema dan melesat ke langit. Di luar kota Yang, tidak seperti tempat berkumpul sebelumnya, tidak ada yang meminta tagihan. Lagi pula, ini bukan tempat yang kecil dan orang-orang yang bisa mencapai di sini semuanya cukup terampil. Karena itu, mungkin bahkan seorang praktisi nirvana tidak akan dapat memaksa mereka untuk patuh menyerahkan biaya. Selanjutnya, berbagai kerajaan besar dikumpulkan di tempat ini dan mereka berfungsi sebagai cek dan keseimbangan satu sama lain. Karena itu, mustahil bagi Saint Light Empire untuk mendominasi seluruh kota. Oleh karena itu, setelah menunggu sebentar, Lindong dan yang lainnya berhasil memasuki kota. Di dalam kota Yang, meskipun tidak ada pemimpin, ada berbagai faksi kuat sini, yang membagi kota dan setiap faksi mengambil zonanya masing-masing.
Lindong dan yang lainnya tidak mencari penginapan khusus. Sebaliknya, mereka mencari tempat peristirahatan di bagian kota yang sedikit lebih bersahabat dengan dompetnya. Kemudian, tanpa banyak penundaan, setelah bertanya-tanya sebentar, mereka menuju ke pusat kota yang itu karena pasar terletak tepat di tengah kota. Secara umum, tidak ada peraturan di medan perang kuno. Namun, selama faksi kuat masih ada, akan ada aturan dari setiap faksi. Bahkan pemangsa yang terkuat pada yang terlemah juga merupakan jenis aturan. Tentu saja, pasar di kota yang tidak simen dibandingkan dengan pasar di luar. Di area ini, tidak ada juru lelang dan jika kamu ingin menjual barang kamu sendiri, kamu harus melakukannya sendiri. Karena tidak ada langkah-langkah perlindungan tidak seperti pasar lainnya, ada beberapa orang sial yang dirampok setelah mereka mengungkapkan harta mereka. Satu-satunya aturan di sini adalah bahwa yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, maka ia tidak layak memiliki harta. Bazar berada di pusat kota, yang dianggap sebagai tempat paling ramai di seluruh kota. Oleh karena itu, ketika Lindong dan yang lainnya mencapai daerah ini, di depan mata mereka, yang bisa mereka lihat hanyalah lautan kepala manusia. Ketika Lindong dan yang lainnya berjalan ke pasar, mereka segera menghabiskan selusin pil nirvana dan mendapatkan tablet batu dengan nomor yang tertulis di atasnya. Setelah itu, mereka mengandalkan tablet batu mereka untuk mencari tempat di pasar. Setelah mereka duduk di kursi mereka, Lindong mulai memindai sekelilingnya. Segera, pupil matanya menyusut dengan lembut. Itu karena dia bisa merasakan bahwa ada beberapa aura kuat di pasar ini. Setelah Lindong dengan cepat memindai seluruh pasar, dia berbalik untuk melihat kursi yang terletak tepat di depan pasar. Di daerah itu, dia melihat beberapa pria dan kuda di sana. Sementara itu, tepat di tengah-tengah pasar, dia samar-samar bisa merasakan aura hebat yang bisa menindas seluruh bidang. Setengah langkah ke nirvana, gumam Lindong. Ketika dia merasakan aura yang tangguh itu, sedikit kejutan melintas di mata Lindong. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu cepat bertemu setengah langkah dengan praktisi nirvana setelah mencapai kota yang. Mereka semua adalah kekaisaran yang kuat di kota yang, dan mereka semua memiliki setengah langkah ke praktisi panggung nirvana. Namun, sepertinya anggota Saint Light Empire tidak ada. Ketika dia melihat ekspresi Lindong, Mo Ling berkata dengan lembut. Itu mungkin tidak benar. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong dengan lembut tersenyum. Kemudian, dia berbalik untuk melihat sudut terpencil di sebelah kanannya. Di daerah itu, ada selusin angka, sementara salah satu dari mereka duduk diam di kursi batu. Pria ini mengenakan jubah putih dan dia memiliki ekspresi kasual sementara dia perlahan memutar bola giok di tangannya. Sementara itu, getaran Yuan Power yang sangat tangguh muncul. Orang ini tidak asing dengan Lindong. Itu karena dia menyerupai sosok buram yang bersinar dari gajah giok putih waktu itu. Meskipun sosok bercahaya itu tampak buram, Lindong masih bisa mengenalinya secara instan. Orang ini pasti setengah langkah menuju ke praktisi panggung nirvana Saint Light Empire, Jinmu. Gumam Lindong. Apakah itu pria Jinmu? Tanya Mo Ling. Saat mereka mengikuti mata Lindong, Mo Ling dan yang lainnya juga berbalik untuk melihat pria yang tenang itu, mengenakan jubah putih. Segera, ekspresi mereka berubah. Terbukti, mereka tidak pernah berharap bahwa setelah baru saja tiba di kota yang, mereka langsung bertemu dengan Jinmu. Sepertinya musuh sering berpapasan. Jangan khawatir, Jinmu itu tidak mengenali kita. Selanjutnya, kamu telah membunuh semua orang yang dia kirim. Karena itu, tidak mungkin dia bisa mengenali kita. Du Yun berkata dengan lembut. Lindong tersenyum santai. Meskipun dia telah bertemu Jinmu, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Bahkan jika orang itu mengenalinya, dia tidak perlu takut. Setelah semua itu, sekarang dia telah menguasai awal tubuh emas nirwana kecil. Jika mereka benar-benar bertarung, bisa dipastikan, Jinmu tidak bisa mengalahkannya. Semua orang,
Rompi jiwa hitam aku adalah harta jiwa bumi, dan mampu menahan serangan habis-habisan dari praktisi manifestasi tingkat lanjut. Selain itu, ada formasi aneh di dalam Soul Tracer aku, dan itu mampu mengurangi efek penekan yang disebabkan oleh hewan iblis saat malam tiba di medan perang kuno ini. Karena itu, ini akan sangat membantu kamu dalam pertarungan yang berkepanjangan. Mari kita mulai dari 5000 pil nirvana, ucap pedagang lain. Sama seperti Lindong berpaling dari praktisi kekaisaran cahaya Sein, di dekatnya, seorang pria sudah berdiri. Sementara itu, ada rompi hitam di tangannya. Di rompi itu, ada gelombang kejut energi yang kuat. Harta karun jiwa bumi yang ditawarkan pria ini cukup baik. Selain itu, karena itu dapat mengurangi beberapa efek penekanan yang disebabkan oleh malam hari, itu menyebabkan beberapa dari mereka untuk segera mengeluarkan air liur. Segera, beberapa orang dengan cepat menawar. Akhirnya, Soul Tracer ini dibeli oleh seseorang dengan harga 7000 pil nirvana. Pada waktu berikutnya, beberapa orang dengan tertib memajang barang-barang yang mereka lelang. Beberapa dari mereka berhasil mendapatkan harga yang cukup layak, sementara beberapa yang tidak beruntung tidak memiliki peminat dan mereka hanya bisa mundur dengan suram. Sehubungan dengan harta dalam pelelangan, Lindong cukup tertarik pada mereka. Namun, pada akhirnya, dia tidak bergerak. Lagi pula, dia tidak punya banyak pil nirvana dan dia tidak sanggup membelanjakannya. Ketika semua orang menunggu giliran mereka, setengah jam kemudian, akhirnya giliran Lindong. Di bawah tatapan orang banyak, dia perlahan berdiri sebelum mencengkeram telapak tangannya. Seketika, 3 gulungan cahaya bersinar muncul di tangannya. Demonic Wind Chilling Palm, seni bela diri manifestasi semu. Harga mulai lelang, 4000 pil nirvana. Great Desolate Ocean Splitting Seal, seni bela diri manifestasi semu. Jika kamu bisa menguasainya, itu dapat dianggap sebagai seni bela diri manifestasi tingkat rendah. Harga mulai lelang, 5000 pil nirvana. Great Sun Thunder Body, seni bela diri penambah fisik. Jika kamu bisa menguasainya, itu setara dengan seni bela diri manifestasi. Hampir tidak ada yang sama dalam kategori yang sama. Harga mulai lelang, 10.000 pil nirvana, ucap Lindong. Di antara ketiga seni bela diri ini, yang pertama dengan santai dilemparkan kepadanya oleh Little Marten. Yang kedua dan ketiga semuanya telah dikuasai oleh Lindong. Sekarang karena tidak lagi diperlukan, sudah pantas untuk melelang mereka. Bahkan bagi kebanyakan orang di sini, seni bela diri manifestasi adalah penemuan yang langka. Bagaimanapun, bahkan Saint Light Empire yang kuat hanya memiliki seni bela diri kelas menengah manifestasi. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Lindong dengan santai melelang 3 seni bela diri manifestasi, sedikit keributan muncul di rumah lelang. Secara khusus, tubuh Great Sun Thunder yang terakhir menyebabkan banyak orang menatapnya dengan sungguh-sungguh. Seni bela diri yang meningkatkan fisik jarang terjadi dan banyak orang memberi tekanan besar pada peningkatan tubuh fisik mereka. Bagaimanapun, terlepas dari apakah seseorang ingin menyerang tahap nirvana atau selamat dari kesengsaraan nirvana, orang perlu memiliki tubuh fisik yang kuat. Oleh karena itu, ketika buku pedoman Great Sun Thunder Body muncul, bahkan beberapa praktisi nirvana setengah langkah dipindahkan. Satu-satunya masalah adalah sedikit mahal. Setelah bazar terdiam sesaat, kerumunan dengan cepat berteriak menawarkan harga yang lebih tinggi. Sementara itu, Lindong tetap tenang saat dia menunggu tawaran terakhir. Sama seperti Lindong sedang menunggu hasil lelang, duduk di depannya, Jinmu perlahan-lahan memiringkan kepalanya ke bawah, sebelum dia berbalik untuk melihat sosok Lindong. Kemudian, matanya seperti ular kobra beracun saat mereka perlahan menyipit. Di pasar, harga yang lebih tinggi terus bergema. Setelah semua itu, 3 seni bela diri yang ditampilkan Lindong cukup kuat. Secara khusus, tubuh Great Sun Thunder membuat beberapa orang di kerumunan mengeluarkan air liur. Namun, tingginya harga 10.000 pil nirvana menyebabkan beberapa dari mereka tersentak. Yang pertama untuk dijual adalah Demonic Wind Chilling Palm dan Great Desolate Ocean Splitting Seal. Yang pertama berhasil dijual seharga 5.000 pil nirvana,
sedangkan yang terakhir dijual seharga 6.000 pil. Secara keseluruhan, itu adalah 11.000 pil Nirvana. Fakta ini menyebabkan Lindong diam-diam menelan ludah. Sepertinya seni bela diri manifestasi cukup diminati di sini. Lindong mengulurkan tangannya dan melemparkan tabung bercahaya Great Desolate Ocean Splitting ke penawar terakhir. Saat tabung bercahaya itu terbang melintasi langit, samar-samar, sepertinya udara langsung terkoyak. Setelah itu, penawar itu langsung meraihnya. Dampak kuat yang ia terima menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Segera, ekspresi wajah pria itu berubah, sementara matanya yang semula berkilauan diam-diam redup. Setelah sedikit ragu-ragu, dia mengeluarkan tas Qiankun dan melemparkannya ke Lindong. Setelah dia menerima tas Qiankun itu, Lindong dengan santai meliriknya sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Aturan di sini agak beda, dan kekuatan yang bisa berbicara. Karena itu, dia jelas menyadari bahwa orang yang sebelumnya pasti menyembunyikan niat jahat kepadanya. Jika Lindong tidak menggunakan metode ini untuk diam-diam mengejutkannya, orang itu tidak akan dengan mudah menyerahkan pil nirvananya. Setelah dia menjual Great Desolate Ocean Splitting Seal, hanya Great Sun Thunder Body yang tersisa. Namun, karena harganya yang selangit, untuk sesaat, sebenarnya tidak ada yang berani menawar. Namun, menilai dari ekspresi yang kuat di mata orang banyak, Lindong jelas tahu bahwa banyak dari mereka yang tertarik pada hal itu. Semua orang, tubuh guntur matahari besar aku terbagi menjadi 3 tahap, tubuh guntur perunggu, tubuh guntur giok dan tubuh guntur matahari besar. Jika kamu dapat mencapai tingkat tertinggi, di antara praktisi di tingkat kultivasi yang sama, tidak ada tubuh fisik dari musuh yang dapat menandingi tubuh fisik kamu. 10.000 pil nirvana bukanlah harga mahal. Jika ada di antara kamu yang tertarik, silakan menawar. Kata-kata kasual Lindong memantul di seluruh pasar. Haha, aku cukup tertarik dengan seni bela diri yang meningkatkan fisik ini. Meskipun tidak murah, aku percaya itu sepadan dengan harganya. Kalau begitu, izinkan aku yang menawar pertama. 11.000 pil nirvana, ucap seseorang. Setelah Lindong berbicara, tawa akhirnya terdengar. Lindong mengikuti suara itu hanya untuk melihat sosok di kursi di depan, ada seorang pria mengenakan kemeja biru tersenyum padanya. Lindong melirik pria berkemeja biru itu. Dari gelombang kejut yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya, ia jelas setengah langkah menuju praktisi nirvana. Namun, apa yang menyebabkan Lindong terkejut adalah bahwa setelah pria berkemeja biru berbicara, ada beberapa tatapan simpatik yang dilemparkan ke arahnya. Pria itu harus dipanggil Haisa dari Kekaisaran Hailing, dan dia memiliki reputasi yang cukup terkenal di kota Yang. Yang paling penting, dikatakan bahwa orang lain tidak membayar untuk apa yang dia beli. Seringkali, ia mengharapkan orang lain untuk memberikan kepadanya. Ekspresi Moling berubah lembut saat ia segera berbisik kepada Lindong. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Lindong tidak berubah dan hanya ada senyum dingin di wajahnya. Dia tidak peduli seberapa terkenal orang itu di kota Yang. Jika dia benar-benar ingin mengambil keuntungan darinya, dia akan membuatnya mengerti bahwa apa yang akan dia gigit bukanlah kesemek yang lembut, melainkan papan baja yang keras. Meskipun tubuh baja berat Kekaisaran Bajaku tidak akan kalah dari tubuh guntur matahari besar, aku masih ingin mempelajarinya. 12.000 pil nirvana. Sama seperti seringai dingin melintas di mata Lindong, tiba-tiba seorang pria berotot kecoklatan mengeluarkan tawa aneh sebelum dia berbicara. Ada cahaya seperti logam yang bergelombang di tubuhnya dan dia tampak sangat kokoh, seperti papan baja. Ketika dia mendengar kata-kata pria berotot kecoklatan ini, pria berkemeja biru itu mengerutkan alisnya. Segera, dia memilih untuk mengabaikannya sebelum dia berbalik ke Lindong dan bertanya dengan santai, kepada siapa kamu ingin menjual? Meskipun dia berbicara dengan santai, samar-samar, orang bisa merasakan sensasi yang menekan muncul, dan ada sedikit intimidasi di balik kata-katanya. Ketika mereka mendengar pria dengan kata-kata dari kemeja biru itu, bazar menjadi tenang. Lalu, bahkan lebih banyak pandangan simpatik yang dilemparkan ke arah Lindong.
Dia terjebak di antara dua kerajaan besar, dan terlepas dari siapa dia menjual, dia akan berakhir menyinggung salah satu dari mereka. Tentu saja, Lindong memilih untuk mengabaikan pandangan simpatik itu dan seolah-olah dia tidak bisa mendeteksi maksud tersembunyi di balik kata-kata Haisa. Suaranya tenang saat dia berkata, "Aku akan menjual kepada penawar tertinggi." Setelah Lindong berbicara, banyak orang tercengang, sebelum mereka segera menggelengkan kepala secara diam-diam. Orang itu terlalu bodoh dan dia benar-benar percaya bahwa ini adalah lelang yang adil seperti di luar. "Haha, Haisa, sepertinya seseorang tidak takut padamu," ucap pria berotot. Ketika dia mendengar jawaban Lindong, mata pria berotot kecoklatan itu berkilau sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Anggota dari kekaisaran lain juga menatap dengan pandangan ingin tahu tentang pemandangan ini. Biasanya, hampir tidak ada orang yang berani tidak menghormati Haisa. Namun, dia tidak pernah menyangka orang baru ini benar-benar tak berakhlak seperti ini. Wajah Haisa tenang ketika dia bersandar di kursi batu dan seolah-olah dia tidak mendengar jawaban Lindong. Sebaliknya, ia dengan santai berkata, "Kamu telah kehilangan kesempatan untuk menghasilkan kekayaan yang layak. Aku akan memberi kamu 1000 pil nirvana sekarang. Serahkan seni bela diri kamu." Sepertinya hari ini, tidak ada yang mau membeli seni bela diri penambah fisikku. Kalau begitu, sudah waktunya aku pergi. Lindong tersenyum sebelum membalik telapak tangannya. Kemudian, tabung bercahaya itu segera menghilang. Sehubungan dengan kata-kata Haisa, dia memilih untuk mengabaikannya sepenuhnya. Ketika dia melihat tindakan Lindong, tubuh Haisa secara bertahap mencondongkan tubuh ke depan, sementara kilatan dingin berbisa mengalir di matanya. "Tunggu!" teriak seseorang. Namun, tepat ketika Haisa berdiri, suara lain tiba-tiba terdengar. Kemudian, perhatian orang banyak bergeser sebelum mereka berbalik untuk melihat seorang pria yang mengenakan jubah putih. "Jinmu, apakah kamu tertarik pada seni bela diri yang meningkatkan fisik ini?" Ketika dia melihat pria itu mengenakan jubah putih, alis Haisa berkerut saat dia berbicara. "Haha, aku tidak tertarik pada seni bela diri yang meningkatkan fisik. Sebaliknya, aku tertarik pada orang itu," ucap Jinmu. Setelah Jinmu tertawa santai, perhatiannya perlahan terfokus pada tubuh Lindong sebelum dia berkata, "Karena kamu bisa datang ke sini, sepertinya kamu pasti telah membunuh semua orang yang aku kirim kepada kamu. Namun, aku harus mengakui bahwa kamu punya nyali. Setelah membunuh anggota Saint Light Empire aku, kamu benar-benar berani muncul di depan aku. Kamu percaya bahwa aku tidak bisa mengenali kamu. Namun, kamu terlalu serakah. Meskipun kamu telah menghapus segel energi mental di gajah giok putih aku, kamu tidak dapat sepenuhnya menghapus getarannya," ucap Jinmu. Wah! Ketika mereka mendengar kata-kata Jinmu, beberapa orang di sekitar menatap Lindong dengan bingung. Terbukti, mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar berani membunuh anggota dari Saint Light Empire. Bagaimanapun, semua orang di kota yang tahu bahwa Jinmu adalah pria yang pendendam. Oleh karena itu, sepertinya Lindong mungkin akan menemui ajalnya hari ini. "Haha, menarik. Sepertinya anak ini memiliki pertunjukan yang bagus." Haisa juga terpana, sebelum dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, aku akan membiarkan saudara Jinmu menangani masalah ini. Setelah kamu selesai bersamanya, aku akan membeli seni bela diri yang meningkatkan fisik itu darimu untuk 10.000 pil nirvana," ucap Haisa. Menurut pendapat Haisa, Lindong hanya pada tahap manifestasi tingkat lanjut dan dia dapat dengan mudah membunuhnya dengan membalik tangannya saja. Selanjutnya, berdasarkan statusnya, Lindong seharusnya menghitung berkahnya, bahwa ia bersedia membeli darinya. Namun, dia tidak pernah menyangka Lindong bersikap tak berakhlak padanya, dan ini tidak dapat diterima baginya. Namun, sehubungan dengan pandangan dari kerumunan serta kata-kata Jinmu, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Setelah dia menyimpan tabungnya yang bercahaya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jinmu sebelum dia berkata, "Bajingan itu yang mengandalkan recehan untuk menggertak orang lain, maka lebih baik mati."
Lain hal lagi, jika mereka masih hidup dan berada di sekitar kamu, mereka kemungkinan akan menimbulkan masalah bagi kamu. Bahkan jika mereka tidak berguna, itu bukan dirimu untuk memutuskan. Ucap Lindong. Jinmu tertawa santai sebelum berkata, bagaimana kalau kamu bunuh diri? Lain halnya, jika kamu berakhir di tangan aku, kamu akan menderita nasib lebih buruk daripada kematian. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana rasa percaya dirimu berasal. Apakah itu karena kamu berada di setengah langkah ke tahap nirvana? Ucap Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Sepertinya anggota kekaisaran besar ini semuanya sangat arogan. Aku telah memberimu kesempatan, namun kamu memilih untuk tidak menghargainya, ucap Jinmu. Jinmu menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, senyum di wajahnya perlahan meredup. Setelah itu, dia perlahan berdiri, sebelum dia mendesah dengan lembut. Kemudian, tubuhnya gemetar dengan lembut, sebelum aura seperti badai yang hebat segera menyembur keluar dari tubuhnya, dan menyelimuti seluruh pasar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di dekat Lindong segera mundur dan membuka celah besar di sekitarnya. Sementara itu, ada bahkan lebih banyak tatapan simpatik terhadap Lindong. Orang itu hanya mencoba melelang barang-barangnya, namun dia masih mendapat masalah. Dia benar-benar tidak beruntung. Mo Ling dan yang lainnya menempel erat di belakang Lindong, sementara mereka menatap Jinmu dan yang lainnya dengan waspada. Meskipun mereka tahu bahwa mereka pada akhirnya akan berbenturan dengan Jinmu, mereka tidak pernah berharap bahwa mereka akan berselisih dengannya hampir setengah hari setelah memasuki kota yang sampah. Dalam kehidupanmu selanjutnya, ingat ini. Ada beberapa orang yang kamu tidak mampu untuk menyinggung. Ucap Jinmu. Jinmu menatap Lindong, sebelum dia dengan kejam melepaskan serangan tinjunya. Seketika, gelombang Yuan Power melolong sebelum mereka langsung berubah menjadi macan tutul berlari. Kemudian, dengan aura iblis yang cukup kuat untuk membantai setiap praktisi manifestasi puncak, ia berlari menuju Lindong. Macan tutul berburu yang terbentuk dari Yuan Power dengan ganas berlari ke arah tubuh Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Seketika, semua kursi batu di sekitarnya meledak, sebelum debu menyebar di cakrawala. Ketika mereka melihat pemandangan ini, beberapa dari mereka menggelengkan kepala. Sepertinya orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menangis. Orang itu masih hidup, ucap seseorang. Namun, sama seperti beberapa dari mereka bersukacita atas kesialannya, tiba-tiba sebuah jeritan yang membingungkan terdengar. Seketika, beberapa orang dengan cepat menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa setelah debu berangsur-angsur hilang, orang itu masih berdiri diam. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya serangan itu, yang cukup kuat untuk membunuh praktisi manifestasi puncak, sebenarnya tidak meninggalkan kerusakan pada Lindong. Pemandangan ini membingungkan beberapa orang di antara kerumunan. Ketika Haisa melihat situasi ini, urat-uratnya dengan lembut menyusut. Dia akhirnya mengerti bahwa meskipun orang ini hanya pada tahap manifestasi tingkat lanjut, dia cukup terampil. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, sosok Lindong perlahan berjalan keluar. Kata-kata tenang dari suara Lindong yang dipenuhi dengan niat dingin perlahan menyebar. Seperti yang aku katakan sebelumnya, berdasarkan kemampuan setengah langkahmu menuju nirvana, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu kepadaku. Kekaisaran cahaya Seinmu tidak ada artinya bagiku. Aku telah membantai mereka dan jika kamu tidak senang dengan itu, aku akan membunuh kamu hari ini juga, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.